Halo, selamat siang. Nama saya Rahadi Fauzan dengan NIM 23019181136 dari Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer di Universitas Bina Nusantara. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang LPF dan HPF, atau bisa juga disebut dengan low pass filter dan juga high pass filter. Pertama, di sini kita membahas terlebih dahulu tentang LPF atau low pass filter. Di sini di poin pertama, yang LPF sebagai penyaring frekuensi, itu maksudnya ialah LPF berfungsi sebagai penghambat sinyal yang berfrekuensi tinggi dan akan melewatkan sinyal yang berfrekuensi rendah. Lalu di poin kedua, frekuensi tidak melebihi nilai frekuensi cutoff. Ini maksudnya ialah nilai ideal dari sebuah LPF itu ialah yang tidak melewatkan frekuensi tinggi yang nilainya itu di atas frekuensi cutoff. Lalu di poin ketiga itu ialah bahan-bahan apa aja sih yang kita perlukan untuk membuat rangkaian LPF. Jadi bahan-bahannya yang pertama itu ialah resistor. Lalu untuk komponen yang kedua itu kita dapat memilih salah satu dari komponen ini, yaitu kapasitor atau induktor. Lalu selanjutnya, bentuk dari frekuensi yang sudah disaring oleh LPF dapat dilihat pada gambar. Di sini dapat kita lihat frekuensi yang awalnya itu bergerak secara lurus, kemudian bergerak secara diagonal setelah bertemu pada titik frekuensi cutoff-nya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa frekuensi cutoff itu ialah titik mulai terjatuhnya sebuah frekuensi. Atau lebih tepatnya ialah titik frekuensi cutoff itu ialah titik di mana sinyal frekuensinya itu disaring. Lalu selanjutnya di sini ialah ada pada rangkaian LPF itu ada dua jenisnya, yaitu rangkaian low pass RC filter dan low pass RL filter. Lalu sekarang kita membahas yang low pass RC filter. Untuk membuat rangkaian low pass RC filter ini, pertama-tama kita membuat rangkaian seri dengan urutannya itu ialah V input, resistor, lalu V output. Kemudian kita letakkan kapasitor secara paralel di antara resistor dan V out-nya. Maka akan menjadi rangkaian yang seperti pada gambar ini. Nah, lalu sebelum meneruskan penjelasannya, kita harus tahu terlebih dahulu sifat dari sebuah kapasitor. Sifatnya itu ialah resistansi pada kapasitor akan sangat tinggi apabila dilewati frekuensi rendah. Dan sebaliknya, jika dilewati oleh frekuensi yang tinggi, resistansinya akan semakin rendah. Dikarenakan resistansi pada kapasitor yang menjadi tinggi terhadap frekuensi rendah, maka akan mengakibatkan frekuensi rendah akan diblokir, dan frekuensi tinggi akan diloloskan ke ground. Dan frekuensi rendah yang tadi diblokir akan mencari jalan alternatif untuk menuju Vout-nya. Lalu selanjutnya, rumus dari low pass RC filter ini ialah frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan 2 dikali Pi dikali resistor dikali kapasitor. Lalu selanjutnya, low pass RL filter. Untuk merangkai rangkaian low pass RL filter, pertama-tama kita perlu menempatkan V input, induktor, V out secara seri. Lalu di tengah-tengahnya antara induktor dan V out, kita letakkan komponen resistor secara paralel dengan ground. Nah, induktor itu memiliki sifat resistansi kebalikan dari kapasitor, yaitu resistansi induktor itu akan menjadi tinggi apabila bertemu dengan frekuensi yang tinggi, dan yang akan jadi rendah pada saat frekuensinya rendah. Oleh karena itu, penempatan low pass RL filter dan low pass RC filter itu berbeda, dikarenakan induktor memiliki resistansi yang tinggi pada saat bertemu dengan frekuensi tinggi. Maka frekuensi tinggi itu akan diblokir, dan sebaliknya frekuensi rendah yang memiliki resistansi yang rendah akan diloloskan. Selanjutnya ialah rumus dari low pass RL filter. Rumusnya ialah frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan 2 dikali Pi dikali resistor dikali induktor. Nah, selanjutnya ialah kita akan membahas tentang high pass filter. Di poin pertama ini,
HPF sebagai penyaring frekuensi. Jadi pada poin pertama ini maksudnya ialah HPF itu berperan sebagai penyaring frekuensi atau penghambat sinyal yang berfrekuensi rendah dan akan melewatkan sinyal yang berfrekuensi tinggi. Lalu, komponen-komponen apa aja yang diperlukan untuk membuat rangkaian HPF? Yang pertama itu ialah resistor dan kapasitor atau induktor. Perbedaannya dari LPF hanya terletak pada susunan rangkaiannya nanti. Lalu, bentuk sinyal dari HPF, sinyal yang sudah disaring melalui HPF itu akan jadi seperti gambar ini, di mana kita bisa melihat bahwa HPF hanya meloloskan frekuensi tinggi dan menghambat frekuensi yang rendah. Karena itu, nilai frekuensi yang akan dikeluarkan setelah cut-off-nya itu akan menjadi sangat tinggi. Akan menjadi tinggi. Nilai Vout-nya itu tinggi. Nah, selanjutnya, sama dengan LPF, HPF juga memiliki dua jenis rangkaian, yaitu ada high pass RC filter dan juga high pass RL filter. Nah, lalu selanjutnya kita bahas tentang high pass RC filter terlebih dahulu. Di high pass RC filter, untuk membuat rangkaiannya itu Vin, kapasitor, Vout kita letakkan secara seri, dan di pertengahan antara kapasitor dan Vout diletakkan resistor secara paralel. Lalu pada slide LPF sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai sifat dari kapasitor. Nah, sistem kerjanya ketika frekuensi tinggi masuk ke kapasitor, maka frekuensi tinggi itu akan diloloskan. Dan sebaliknya, jika yang masuk adalah frekuensi rendah, maka frekuensi rendah itu akan diblokir oleh kapasitor. Nah, hal itu akan menyebabkan hanya frekuensi yang tinggi yang akan berada pada Vout-nya. Lalu high pass RC filter ini memiliki rumus yang sama dengan low pass RC filter tadi, yaitu ialah frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan 2 dikali Pi dikali resistor dikali kapasitornya. Lalu selanjutnya tentang high pass RL filter. Untuk peletakan rangkaian dari high pass RL filter ini ialah Vin, resistor, dan Vout disusun secara seri dan di antara resistor dan Vout-nya akan kita letakkan induktor secara paralel. Nah, sudah dijelaskan juga tadi mengenai sifat induktor pada saat kita membahas atau menjelaskan tentang low pass RL filter. Jadi, sistem kerja untuk high pass RL filter ini ialah pada saat frekuensi itu di-input, maka akan melewati resistor. Nah, nanti akan dibagi menjadi dua arah, yaitu ke arah induktor dan juga ke arah V output-nya. Nah, pada saat frekuensi masuk ke induktor, maka frekuensi rendah akan diloloskan oleh induktor dan frekuensi tinggi akan diblokir oleh induktor. Hal itu mengakibatkan frekuensi tinggi akan mencari jalan alternatif dan menuju ke Vout-nya. Nah, selanjutnya ada rumus dari high pass RL filter. Rumusnya ialah frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan 2 dikali dengan Pi yang biasanya itu bernilai 3,14 lalu dikali dengan resistor dan dikali dengan induktor. Rumus ini dari high pass RL filter ini juga sama dengan rumus dari low pass RL filter. Nah, lalu maka kesimpulan dari pembahasan kita tentang low pass filter dan high pass filter ini ialah di kesimpulannya yang bisa kita dapat ialah low pass filter itu merupakan filter yang akan menyaring sinyal yang tinggi dan akan meloloskan sinyal dengan frekuensi yang rendah. Sedangkan high pass filter ialah filter yang akan menyaring sinyal yang berfrekuensi rendah dan akan meloloskan sinyal yang berfrekuensi tinggi. Nah, segitu saja pembahasan saya tentang low pass filter dan high pass filter. Semoga dapat membantu dan mohon maaf jika banyak kesalahan.
dan mohon maaf jika saya belibet dalam menerangkan. Terima kasih, telah menonton.